Teman-teman, kalian tahu nggak kalau Indonesia itu punya sejarah ketangguhan yang luar biasa? Sebuah sejarah yang mengguncangkan satu Indonesia dan menjadi momen yang tidak pernah dilupakan. Jadi guys, bencana yang aku maksud itu bencana gempa bumi Aceh. Loh, kok hancur? Gak apa-apa guys, kita perbaiki lagi dan aku jelaskan bagaimana bencana ini terjadi. Bagi yang belum tahu gempa bumi itu apa, gempa bumi adalah getaran atau guncangan permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi. Biasanya karena pergeseran atau patahan lapisan batuan akibat pergerakan lempeng tektonik yang kemudian merapat ke permukaan sebagai gelombang seismik. How did it happen? Atau bagaimana hal itu bisa terjadi? Gempa bumi yang terjadi di daerah Aceh disebabkan oleh gempa tektonik dengan kekuatan magnitudo 9,2 skala Richter. Pergeseran batuan secara tiba-tiba yang menimbulkan gempa itu disertai pelentingan batuan yang terjadi di bawah pulau dan dasar laut. Dasar samudra yang naik di atas Palung Sunda ini mengubah dan menaikkan permukaan air laut di atasnya, sehingga permukaan datar air laut ke arah pantai barat Sumatera ikut terpengaruh berupa penurunan muka air laut. Dampak dari gempa bumi ini menggoyahkan air laut hingga menimbulkan gelombang laut yang disebut tsunami. Ukuran gelombang ini bisa hanya beberapa puluh sentimeter hingga puluhan meter. Tsunami yang menerjang Aceh dan beberapa negara dekat Samudra Hindia banyak menimbulkan korban jiwa. Setidaknya, tercatat dari Sumatera sampai Kepulauan Andaman, Thailand, India Selatan, Sri Lanka, dan sebagian Afrika ada sekitar 230.000 orang yang tewas di 14 negara. Kerusakan parah terjadi di wilayah Aceh dengan kurang lebih sekitar 170.000 orang tewas. Semua bangunan hancur yang berada di sekitar pantai dan ratusan orang kehilangan tempat tinggalnya. The Solution. Solusi pasca gempa Aceh 2004 meliputi pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2007 untuk mengubah manajemen bencana dari reaktif menjadi preventif. Langkah teknisnya mencakup pembangunan infrastruktur tahan gempa melalui BRR serta penerapan sistem peringatan dini Inetius oleh BMKG yang didukung penyediaan jalur evakuasi dan escape building bagi warga pesisir. Selanjutnya, di sini ada solusi dari pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan koordinator utama. Pemerintah pusat membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR untuk mengelola dana bantuan internasional senilai 7 miliar US dollar dan mengordinasikan pembangunan infrastruktur secara masif. Selain itu, pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2007 untuk memperkuat sistem mitigasi nasional di bawah BNPB. Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan penggerak pemulihan di tingkat tapak. Masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan hunian kembali berbasis komunitas dan menggunakan pengetahuan lokal untuk kesiagaan. Mereka juga menjadi penyampai keluhan dan aspirasi untuk memastikan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan sosial budaya-budaya setempat. Untuk akademisi berperan sebagai konseptor dan penyedia basis data ilmiah. Perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, UGM, mengirimkan tim kesehatan segera setelah bencana. Lembaga riset seperti TDMRC Universitas Syah Kuala berperan penting dalam merancang strategi mitigasi, pemetaan zona rawan, serta membantu pemerintah merumuskan kebijakan tata ruang berbasis risiko bencana. Peran pengusaha. Pengusaha berperan dalam menyediakan sumber daya material dan pendanaan tambahan. Sektor swasta berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dan kemitraan dalam pembangunan fasilitas publik melalui unit seperti Recovery Aceh and Nias Trust Fund atau bisa disingkat sebagai RANTF. Usaha lokal maupun internasional dapat menyalurkan bantuan secara terstruktur
untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Kalian sudah tahu kan bencana yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004? Karena kalian sudah tahu, yuk kita perbaiki infografisnya. Sudah balik ke semula. Berkat kalian yang sudah menyimak video ini, kita dapat memperbaiki infografisnya. Jika kalian ingin melihat lebih jelas infografisnya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih ya guys, bye-bye.